Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing mengenai dua poin. Oke, yang pertama yaitu mengenai semiotik, kemudian yang kedua yaitu tentang mute group theory. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Siti Aminah. Oke, di sini saya akan membahas tentang semiotik terlebih dahulu. Secara ringkas ya, jadi semiotik ini ada dua tokoh yang berjasa dalam ilmu atau teori semiotik ini. Yang pertama ada Saussure, yang kedua itu ada Barthes atau Roland Barthes. Nah, di sini saya akan membahas sedikit berdasarkan Roland Barthes. Roland Barthes ini ya mendefinisikan bahwa semiotik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, dan tanda menurutnya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan ya untuk mewakili atau mengkomunikasikan sesuatu yang lain. Nah, menurutnya Barthes ini tanda itu terdiri dari dua komponen penting, yaitu signifier dan juga signified. Nah, signifier ini biasanya kita sebut juga dengan penanda. Nah, sedangkan signified adalah petanda ya. Contohnya pada gambar di samping ini adalah iklan kosmetik ya, atau produk kecantikan ya, berupa serum dengan merek Pond's ya, dengan model aktris Korea ya. Kemudian background warnanya dominan pink ya. Nah, di sini kita akan bedah sedikit ya menurut teori dari pandangan Roland Barthes mengenai iklan di sini. Nah, yang pertama dari signify-nya dulu, yaitu atau penanda. Nah, gambar di sini ya menjelaskan ya secara deskriptif atau signifier adalah seorang wanita dengan kulit yang sempurna dan juga rambut yang indah. Nah, itu secara konkretnya atau deskriptif dari gambar iklan di sini. Kemudian signified-nya atau petandanya, yaitu dari gambar tersebut ya mencerminkan sebuah kecantikan dan juga kesempurnaan dari seorang wanita. Kemudian ada juga yang ketiga itu adalah mitosnya. Jadi mitos ini ya adalah signifier dan juga signified yang dianggap umum oleh mayoritas masyarakat. Nah, mitos dari gambar atau iklan di sini yaitu standar kecantikan yang tidak realistis ya. Jadi berdasarkan iklan di sini dengan menggunakan produk iklan di sini, produk ini akan mendapatkan hasil kecantikan dari seperti aktris Wendy, yaitu aktris dari Korea Selatan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas sedikit tentang mute group theory. Jadi mute group theory ini adalah ada atau muncul pada tahun 1960 sampai 1970-an. Banyak tokoh yang membahas mengenai mute group theory ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih mute group theory ini timbul. Nah, jadi di sini kelompok sosial atas dalam hierarki masyarakat itu dianggap ya menentukan sistem komunikasi dalam sebuah budaya. Jadi kelompok dengan hierarki yang tinggi itu menentukan ya sistem komunikasi dalam sebuah budaya tersebut. Kemudian kelompok yang berada di hierarki bawah ini tidak terartikulasi. Kemudian contohnya apa? Yaitu para wanita, si miskin, dan juga kelompok kulit yang berwarna. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bentuk pembungkaman pada kasus perempuan. Nah, di sini yang pertama yaitu perempuan itu dianggap bahan lelucon. Kebanyakan pria cenderung melabeli perkataan wanitanya hanya sebatas obrolan ringan saja, kemudian hanya sebatas gosip, omelan, atau keluhan dan juga kata-kata murahan. Dan juga tidak sedikit pria yang menganggap wanita itu tidak cukup penting untuk dapat mendengarkan. Namun di sisi lain wanita juga sekaligus dituntut juga untuk dapat mendengarkan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hal kontrol. Nah, di sini wanita dalam mengkontrol ya lebih di bawah daripada laki-laki. Jadi contohnya ketika menginterupsi sebuah topik pembicaraan, wanita
cenderung ya tidak ditanggapi interupsinya. Nah, sedangkan ketika pria atau laki-laki menginterupsi cenderung ditanggapi atau dibahas ya. Sedangkan ketika perempuan menginterupsi, si pria atau laki-laki ini akan mengembalikan ke topik semula ya, ketika apalagi perempuan itu keluar dari topik. Sedangkan ketika laki-laki menginterupsi itu di luar topik, bahkan itu bisa panjang gitu. Oke, selanjutnya yaitu contoh kasus pelecehan seksual di tempat kerja, di tempat sekolah atau di tempat kuliah ya atau kampus. Pelecehan seksual yang dialami perempuan ini tidak sedikit ya sudah terjadi. Nah, namun apa yang terjadi pada kasus tersebut? Si korban atau wanita ini dianggap berlebihan ya, dianggap juga terlalu sensitif. Sedangkan di sisi lain ya, pelaku ya ini dihilangkan ya, kemudian dibenarkan. Kemudian ketika kasus ini muncul ya, cenderung peristiwa tersebut tuh dihilangkan dan juga dianggap sesuatu hal yang tidak penting. Nah, kemudian ada beberapa hal nih untuk mengatasi mute group theory. Nah, yang pertama yaitu memberikan kesadaran juga pendidikan ya mengenai pentingnya kesadaran mengenai mute group theory. Kemudian bisa juga dengan membangun lingkungan yang inklusif ya. Kemudian ada juga dengan mendorong partisipasi aktif ya, memberikan platform ya kepada kelompok-kelompok yang ingin menyuarakan pemikirannya dalam forum atau pertemuan-pertemuan. Kemudian penggunaan bahasa yang inklusif ya, tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk mengurangi kesenjangan ya komunikasi antara kelompok mayoritas dan juga minoritas, dan juga dihindari menggunakan kata-kata atau frasa yang diskriminatif atau eksklusif. Kemudian bisa juga dengan mempromosikan representasi yang adil. Nah, kemudian bisa juga dengan membangun aliansi atau jaringan. Jadi di sini dibentuk kelompok-kelompok ya, mayoritas ataupun minoritas ya, untuk salah satunya untuk mengatasi mute group theory, saling bekerja sama ya, dan juga saling mendukung untuk memperjuangkan perubahan sosial yang lebih inklusif. Nah, di sini ada salah satu contoh ya, hal yang dilakukan untuk mute group theory. Jadi ini ada gambar ya, perempuan bercadar di Indonesia melakukan perlawanan atau aksi ya, dilakukan aksi peluk saya pada 20 Mei 2018 pada acara Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat. Oke, sekian ya presentasi dari saya atau sharing dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.